Shalom, selamat pagi anak-anak yang kami sayangi. Walaupun belajar secara daring, kamu tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Amin. Oke, kita lanjut saja pelajaran kita ya. Untuk bab 2 ya. Nah, ini dia bab kedua. Iya. Oke. Praktek demokrasi dan HAM. Jadi masih lanjutan yang kemarin, pengertian yang kemarinnya. Itu kamu boleh baca di Bilangan 35 ayat 9 sampai 34, Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kamu baca supaya kamu mengerti. Nah, bab 2 ini ada di halaman 15 sampai 20. Oke. Nah, kita lihat lanjutannya. Nah, sebagai generasi muda atau remaja Kristen, kamu perlu mengetahui secara transparan wajah demokrasi dan HAM di Indonesia. Supaya apa? Supaya kamu saling menghargai, saling menghormati dalam melaksanakan demokrasi dan HAM. Nah, cara yang paling sederhana itu bisa kamu lakukan dalam keluarga pertama sekali, ya. Demokrasi dan HAM, saling menghargai, menghormati. Baru keluar, ya, baru keluar lingkungan. Nah, contohnya boleh kamu lihat itu di Matius 22 ayat 30 sampai 40. Apa yang dikatakan di situ? Cara berdemokrasi, ya. Jadi berdemokrasi itu bukan untuk menyudutkan pemerintah atau orang lain, ya. Jadi kita supaya mengerti bagaimana cara-caranya. Nah, Indonesia kita lihat sangat banyak ya perannya di mata bangsa-bangsa lain, ya. Pertama itu di ekonomi. Di ekonomi coba lihat itu ya. Indonesia itu sering dibuat menjadi pemasaran produk luar negeri. Ya. Banyak produk luar negeri yang dipasarkan di Indonesia. Nah, secara politik. Politik dia menjaga perdamaian di Asia Tenggara, khususnya di Asia Pasifik. Nah, untuk perdamaian Indonesia dikirim ke PBB, ya. Contohnya masih banyak lagi ya. Nah, kemudian dari mempelajari praktek demokrasi dan HAM ini, kamu boleh memberikan penilaian, ya. Sikap yang bagaimana yang kamu ambil sebagai remaja Kristen, ya. Itu dia. Next. Nah, ini dia. Sikap berdemokrasi yang baik, bukan membuat keonaran. Ya, kalau ada yang ingin kau katakan, ya berikan pendapatmu dengan secara baik. Ya, oke. Nah, bagian B, demokrasi dan HAM di Indonesia. Nah, Indonesia dibentuk sebagai negara yang demokratis, artinya kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan warga negara. Kamu udah belajar PPKN. Ini tertulis di rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sila kedua dan sila kelima. Kamu harus tahu apa itu sila kedua, apa itu sila kelima. Oke. Nah, demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, ya. Namun melalui proses yang panjang dan pembelajaran, pembiasaan dan penghayatan, ya. Nah, upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalik telapak tangan, ya. Apalagi keadaan negara kita saat ini masih banyak PR pemerintah yang harus dijalankan. Supaya apa? Supaya bangsa dan negara kita benar-benar menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara atau bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat lagi penegakan HAM di Indonesia yang memperhatinkan. Itu kamu baca di halaman 17-20 di buku paket. Next. Nah, kita lihat lagi bagaimana pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan HAM. Masa Orde Baru
Itu masa siapa? Orde Baru itu adalah masa Presiden Soeharto. Orde Lama itu masa Presiden Soekarno. Nah, pada masa Orde Baru menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno, banyak pertumpahan darah. Nah ya, ada yang dikatakan itu Petrus penembakan misterius, ya. Juga ada ditembak mati tanpa proses peradilan, ya. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap demokrasi dan HAM yang terus terjadi di Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. Dan ada lagi, apabila mass media pemberitaannya dianggap merugikan pemerintah, izinnya dicabut. Bahkan masyarakat hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan selama berapa tahun itu Orde Baru? 32 tahun. Nah, berbagai bidang dikuasai oleh keluarga penguasa, ya, itu dia. Sehingga terjadilah gerakan reformasi. Masih ingat gerakan reformasi tahun berapa? Nah, siapa ini perintisnya? Mahasiswa dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang dikatakan LSM itu, ya. Itu tahun 1997 sampai 1998. Nah, pada tahun 1998 pemerintahan Soeharto berakhir dan beralih ke Presiden B.J. Habibie selaku presiden yang ketiga. Nah, itu dia reformasi. Apa artinya? Pembaharuan, ya, itu dia. Oke, baik. Nah, inilah dia pada saat B.J. Habibie dilantik menjadi presiden yang ketiga, ya. Presiden Soeharto mengundurkan diri, ya, itu dia. Nah, gambar periode reformasi. Baik, selanjutnya ada tugasmu. Apa itu? Mencatat materi dari yang pertama sampai ketiga, tanggalnya buat lengkap, bukumu sampul dengan warna merah, catatan dikumpul setiap menjelang akhir semester, ya. Itu akan saya nilai untuk mengambil penilaianmu. Baik, terima kasih. Ya, itu dia. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Shalom, terima kasih. Kita berjumpa minggu depan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.